Gue pengen belajar silat nih. Silat Betawi. Kira-kira silat apa nih? Lu browsing aja dulu men di YouTube. Banyak sih, tapi yang setahu gue sih yang terkenal ada tuh Red Bexy. Beksi. Iya. Red merah. Red Bexy, iya. Bexy merah. Beksi. Oh, jadi yang maksud ini bang? Iya itu. Iya. Nah, itu dia. Setahu gua yang lumayan terkenal di antara main pukul Betawi Bexy ya ini. Ini tempat latihan di mana? Lu coba aja subscribe dan like. Terus lihat di deskripsinya pasti ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Stop. Stop. Baru lagi latihan Bang Haji ya? Iya, pas banget. Saya dari Kebarama Bang Haji. Bang Haji, dengan siapa? Aneh Haji Basir Bustomi, ini sahabat saya Bang Hamdi, dan kebetulan aneh dari aliran bela diri Beksi. Apa itu basic tadi? Ya, Beksi adalah salah satu silat Betawi yang masih eksis, di mana Beksi itu permainan yang mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan kepekaan dari tangan. Berarti bisa juga bertahan dan dia juga nyerang ya Bang Haji? Nah iya, soalnya dari backnya aja itu udah dibilang bertahan, C-nya itu 4. Pada awalnya aliran bela diri Beksi ini dia lahir dan berkembang pertama kali di daerah Dadap. Kebetulan sebagai yang mempelopori itu adalah namanya Li Cheng-ok bin Li Ah-jin. Tionghoa berarti. Ya, dia keturunan Tionghoa tapi lahir dan besar ratusan tahun ada di tanah Indonesia. Sudah berbaur dengan orang asli Dadap Iya. Bang Haji ya? Nah, itu dia hidup di tahun pertengahan abad 18. Nah, disitulah awal pertama sekaligus salah satu muridnya yang berkembang atau yang pertama kali diajari itu bernama Ki Marhali bin Sainan. Dia seorang anak asli Dadap dan kebetulan rumahnya dekat sama Li Cheng-ok. Nah, dari situ dia belajar, diawali ada apa ya namanya, orang belajar tempo dulu, dia kudu ngejoba. Adu tanding gitu Bang Haji Nah, gitu dia ya? ngejoba dulu. Babenya Ki Marhali ngejoba Li Tongsan, anaknya dari Li Cheng-ok. Ternyata dia bisa ditaklukkan. Akhirnya dengan jiwa besar, sportifnya dia, akhirnya dia menunjuk anaknya karena babanya Ki Marhali udah tua. Ki Marhali anaknya akhirnya belajar ke Li Cheng-ok langsung. Nah, selepas dari itu, nih gue cerita dulu asap dari sejarah Beksi. Jadi periode pertama Li Cheng-ok bin Li Ah-jin, kedua Ki Marhali bin Sainan, terus yang ketiga adalah Haji Gojali bin Haji Gatong. Dia salah satu murid dari Ki Marhali dari sekian banyak muridnya. Nah, dia anak petukangan asli. Nah, salah satu muridnya lagi yang turun ke bawah yang mewariskan ilmunya adalah Haji Asbullah bin Mising.
itulah guru saya. Ikut. Juga juga ya? Ya, jadi Lee Cheng Ok Indi Akin ini dia mungkin punya dasar bela diri dari lingkungan keluarganya, dan juga dia konon pernah belajar dengan bijidan, imah atau kimia, sambut pukulnya, tapi belum dinamakan beksi. Nah, itulah dasar menciptakan dari bela diri beksi. Jadi ini bener, lu juga mau minat sama beksi? Wah, saya tertarik banget sih, Bang. Saya mau belajar di beksi. Oh, kalau belajar kudu ikut aturan di beksi di sini. Iya, gimana, Bang? Jadi lu yang begini harus ganti seragam. Ganti seragam. Saya ganti seragam. Nah, kebetulan nanti seragam ada di perguruan kita. Jadi lu nanti gua kasih seragam. Gimana Bang Haji? Iya. Kalau lebih abdolnya kalau orang belajar emang kudu berseragam biar tambah semangat pada. Jadi lebih gagah kayaknya sini ya. Iya. Bener. Sekarang mau pakai seragam? Siap. Oke. Kalau udah begini kan kelihatannya keren, mantap, Gagah ya? gagah. Nah, ini yang kita perguruan mau. Jadi kita seragam kompak. Belajar pada tahun 1985, pas persis baru masuk SMA. Ini ketemu sama Haji Asbulo, di mana Haji Asbulo di saat itu berumur hampir 80 tahun, tapi masih kuat. Nah, sejarah dari perguruan kita beksi, dia Haji Asbulo mulai mengajar tahun 1928. Iya, persis ibaratnya Sumpah Pemuda di saat itu. Jadi dia udah mulai mengajar. Selepas dia selama nyampe dia meninggal, dia eksis, dia istiqomah, tetap mengajar. Dia meninggal pada tanggal 14 November 1989. Selepas meninggal, kita nih para pelatih punya keinginan membentuk suatu bentuk perkumpulan yang kita namain Dewan Pelatih. Nah, Dewan Pelatih itu terbentuk di tahun 2000-an. Nah, 1990. Pertama kali dipimpin oleh Bang Nur Ali Masbud. Nah, dia memimpin 5 tahun kemudian digantikan oleh Bang Sabenu. Nah, selepas dari itu di tahun 2004 kita mulai mengadakan musyawarah besar untuk membentuk wadah seperti organisasi resmi. Nah, di situ kita di Balai Pertemuan Serbaguna Bintaro mengadakan musyawarah besar, dan terpilihlah di situ Insinyur Farid Bustomi sebagai ketua umum. Tapi namanya itu perguruan Beksi Haji Asbulo. Nah, kenapa pakai nama guru kita? Karena di saat itu banyak nama-nama beksi. Satu, yang kedua lagi kita supaya orang tahu beksi mana nih, beksinya Haji Asbulo. Nah, dari tahun 2004 itu terpilihnya dia sampai di tahun 2006. Persisnya tanggal 17 Juni 2006
di Ruko ITC Fatmawati, ITC Cipulir. Kita ngadain rapat luar biasa dikarenakan Bang Farid di saat itu dia pindah ke Serang supaya lebih fokus lagi kita reorganisasi. Nah disitulah kita kumpul para pebeksi dan para tokoh-tokoh beksi, kita ngadain rapat luar biasa di tanggal 17 Juni 2006. Nah di situ kita mengadakan voting pemungutan suara. Alhamdulillah secara kebetulan juga akhirnya terpilih saya Haji Basir sebagai ketua umum dari tahun 2006 sampai di akhir seterusnya di masa periode saya. Alhamdulillah perguruan Red Beksi pada tanggal 11 Juni 2010 kita punya wadah resmi berbadan hukum dan bertarif. Ada legalitasnya juga Pak Haji. Alhamdulillah dari tanggal 11 Juni 2006. Ini dulu kita waktu zaman Aja 10 terus terang aja memang warnanya hitam. Warnanya hitam, tapi kita mau bikin gebrakan, kita terobos, ibaratnya bagaimana kita casing kalau ibaratnya handphone, luarnya kita bikin sesuatu yang beda, kemasannya beda, supaya gampang orang ingat, gampang orang kenal. Akhirnya kita berinisiatif pakai warna merah. Sejak kita punya akte notaris berbadan hukum, kita mulai menerapkan sistem kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar. Jadi yang belajar tahu apa yang dipelajari dan yang mengajar juga tahu. Jadi ada sistem target. Contoh, kita ada gerakan formasi gerakan satu dasar pukulan. Nah dia di dalam kurikulum dia kudu ada 6 pertemuan, dia kudu dapat. Begitu pula formasi yang berikutnya. Jadi udah ada target-targetnya. Sudah ada sistemnya sendiri Pak. Ya, alhamdulillah udah sistem kurikulum. Ditambah lagi kita sebelum melakukan atau mendapatkan jurus, kita menerapkan yang namanya gerakan formasi. Nah, formasi itu ada 9 formasi. Nah, jurusnya yang ada di perguruan Red Beksi itu 18 jurus. Pak Haji, saya jadi penasaran nih. Saya udah gak sabar pengen belajar beksi. Kira-kira boleh nih Pak Haji? Ya tadi kan lo udah tahu sejarah beksi, sejarah perguruan Red Beksi. Memang lebih abdulnya lu tahu gerakannya. Ya lebih abdulnya ntar Bang Hamdi yang ngajarin. Siap, ya, ajarin dia nih. Sekarang lu harus sekarang lu rasain.